Arti materi. Materi hari ini yaitu perubahan wujud benda, memahami beragam sikap dan perubahan wujud benda serta berbagai fungsinya. Ibu akan menjelaskan perubahan benda wujud. Perubahan benda wujud adalah peristiwa perubahan untuk suatu benda menjadi benda lain terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Baik, ibu akan bertanya sama anak-anak. Ada yang tahu benda menguap? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, ibu akan menjawab. Benda menguap yaitu menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih dan kemudian akan menguap. Sudah dimengerti? Sudah, Bu. Ya, baik, ibu akan lanjut pada benda padat. Ada yang tahu pengertian benda padat? Apa itu benda padat? Tidak ada, Bu. Kalian tidak belajar di rumah? Ya, kita lanjut di materi selanjutnya yaitu macam-macam perubahan wujud benda lengkap beserta penjelasannya. Di situ ada 6. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyembelih, mengkristal. Di sini hanya dijelaskan hanya 4 bagian. Ibu akan menjelaskan ke anak-anak yaitu benda mencair. Bahwa kita hanya menjelaskan hanya di benda membeku ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang tahu semacam benda membeku? Tidak, Bu. Masa tidak ditahu? Tahu. Ya, mantap. Apalagi? Es, Bu. Es. Kalau es sama dengan es batu, es lilin. Ya, Bu. Saya lebih terjelas dulu ya. Membeku itu adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Aksi dilakukan untuk mengubah wujud benda cair menjadi padat adalah dengan mendinginkan hingga ke titik beku. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Apa, Bu? Contoh benda cair membeku. Ada? Contohnya air. Contohnya apa, Cindy? Contohnya air. Air. Kasih masuk ke kulkas. Iya, betul. Contohnya itu semacam perubahan benda wujud benda dengan cara pembekuan, yaitu saat air dimasukkan ke freezer akan menjadi es atau membeku. Betul tidak? Betul. Ya, mantap. Kita lanjut ke benda menguap. Ada yang tahu pengertian dari menguap? Tidak ada. Tidak ada. Baik, ibu akan menjelaskan tentang pengertian menguap. Menguap itu merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadi penguapan adalah dengan cara dipanaskan atau menaikkan suhu. Ada yang tahu contohnya? Hei, Bu. Tidak tahu, Bu. oh tidak tahu? Ya, Bu. Belajar di rumah nak. Ya, Bu. Iya. Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menjelaskan tentang contoh menguap, yaitu air yang dipanaskan lama-kelamaan. Ya. Contoh dari benda menguap. Ibu akan menjelaskan contoh ya, karena kalian tidak tahu menjawab. Ya, Bu. Contoh menguap itu air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih dan kemudian akan menguap. Hal itu berarti
Air berubah dari wujud cair menjadi uap air. Dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, baik kalau kalian mengerti. Dan kita melangkah selanjutnya itu mengembun. Ada yang tahu apa itu mengembun? Mengembun. Coba jelaskan arti dari kata mengembun. Yang singkat saja. Apa? Seperti hujan tak tentu. Salah itu. Mengembun itu artinya perubahan wujud benda yang asalnya berbentuk gas. Begini, kalau contoh mengembun itu adik-adik. Contoh mengembun itu saat menaruh es batu pada gelas dan gelas itu di luarnya kan basah. Betul tidak? Betul. Nah itu bukan padi tadi. Nah, kan padi dengan Bu. Tidak mengembun itu padi kalau tidak ada hujan. Kalau itu tuh ya. Iya, benar saja. Yang dengarkan banget ya kan. Salah itu mana ini masa itu merupakan perubahan benda. Saat menaruh es batu ke gelas, maka bagian luar gelas akan menjadi basah. Betul tidak? Betul. Ya. Dan selain contohnya itu, rumput yang ada di lapangan pada saat pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Betul tidak? Betul. Iya, bagus. Dan kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu fungsi kegunaan benda cair pada gas bagi makhluk hidup. Apa itu benda gas? Kasih kembang. Ya, betul. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang benda gas. Benda gas itu gas oksigen untuk bernapas. Paham? Paham. Ya. Yang kedua itu gas nitrogen sebagai pupuk bagi tumbuhan. Betul? Betul. Apa yang dilihat di situ? Tidak. Berarti mau belajar atau tidak? Mau. Belajar, Bu. Ya, kenapa main-main? Tidak, Bu. Ya, kamu nanti dihukum ya buat SBM kamu. Ya, lanjut. Yang ketiga, gas karbohidrat. Gas karbohidrat untuk tumbuhan berifotesis. Apa itu tumbuhan berifotesis? Ada yang tahu? Tidak ada. Kalian pernah belajar di kelas 2 SD atau tidak? Pernah, Bu. Kenapa tidak tahu? Lupa. Kalian hanya main-main ya. Nanti ibu akan hukum. Dan mari kita lanjut pada benda cair. Ada yang tahu lagi benda cair? Es yang meleleh atau lilin yang dibakar. Iya, betul. Jawabannya harus diperbaiki ya. Ya, Bu. Iya. Kalau menjawab itu harus diperbaiki dengan baik-baik. Utamakan bahasa. Iya, Bu. Ya. Dan ibu akan menjelaskan tentang satu materi lagi, yaitu materi ada di sini. Ada yang tahu tentang perbedaan benda dan padat? Benda itu apa? Kursi. Lagi. Meja. Apa lagi? Bantu itu. Kipas angin. Dompet. Ya. Gedung. Spidol. Kalau macam-macam burung ada? Hah? Macam-macam burung. Burung yang besar atau yang kecil? Atau yang apa?
sembarang antara burung hidup dan mati. Burung ada burung mati. Hah? Ada burung mati. Ada kalau sudah ditembak. Ya. Saya akan memberikan kalian akan bikin soal di rumah. Ya Bu. Kasih PR ya, minggu depan kita kumpul. Ya, Bu. Dan itu PR-nya menjelaskan berbagai macam padat dan gas, padat, cair dan gas. Di situ kamu akan membawa bahan-bahan minggu depan ya. Ya Bu. Yaitu bahannya itu es batu dan gelas. Ya Bu. Ya Bu. Paham? Paham Bu. Minggu depan kita praktek. Ya Bu. Kalian bawa alat-alatnya. Dua saja Bu alatnya. Iya, yang dibawa itu es batu. Yang satu itu cangkir. Hari ini iya. Sudah paham tadi PR-nya? Paham Bu. Oh iya, paham ya. PR-nya itu Ibu ulang lagi ya. PR-nya itu minggu depan bawa es batu dengan cangkir. Es batunya itu bisa dibawa dari rumah tergantung dari prakteknya, apakah tidak meleleh sampai di sekolah atau bagaimana. Dan cangkirnya itu dibawa satu saja. Paham? Paham Bu. Ya, ini Ibu akan membacakan kesimpulan. Ya Bu. Kesimpulan dari pelajaran mata hari ini yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuk dan ukurannya, tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Benda padat memiliki sifat lain. Benda padat mempunyai berat benda berbeda-beda bergantung pada jenis benda padat tersebut. Benda cair memiliki berat permukaan selalu di datar, mengalir ke tempat yang rendah dan menekan ke segala arah. Permukaan benda cair selalu mendatar. Pada tempat yang sempit, permukaan benda cair akan cekung dan cembung. Benda gas yaitu memiliki bentuk sesuai dengan tempat, memiliki berat, dapat menekankan dan memuat gas, dapat dikenali berdasarkan sifat-sifat, misalnya memiliki bentuk, berat, memberikan tekanan dan dapat mengalir. Paham? Paham Bu. Ya, itulah dari kesimpulan dari materi kita hari ini tentang benda padat dan cair gas. Baik, Ibu akan tutup materi hari ini. Demikian pembahasan materi pembelajaran. Semoga anak-anak semua paham dan dimengerti ya. Ya